Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada rekan-rekan, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Pertama-tama perkenalkan dari kelompok 9, yaitu saya sendiri Muhammad Abdul Manda sebagai moderator dan Desmita Tias rekan saya, dan di sini kami mempresentasikan judul kelompok kami yaitu anatomi batang pada tumbuhan. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Desmita Tias. Kepada Mbak Desmita dipersilakan. Oke, terima kasih. Next, Mas. Langsung saja, batang adalah bagian kedua dari tumbuhan setelah akar. Batang bersatu dengan akar melanjutkan sari makanan yang dibawa oleh akar melalui jaringan pengangkut. Beberapa jenis tumbuhan batang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, misalnya pada ubi jalar dan kentang. Pada batang umumnya berada di atas permukaan tanah. Ada 3 jenis batang tumbuh yang terdapat di sekitar, yaitu ada batang berkayu, batang berair atau batang basah, dan batang rumput atau berongga. Sama halnya dengan akar, pada ujung batang terdapat pula titik tumbuh. Titik tumbuh pada batang ini pada umumnya tidak mempunyai pelindung yang khusus, tetapi balutan bakal daunnya berfungsi sebagai pelindung. Pada ujung batang terdapat 3 daerah perkembangan seperti pada ujung akar. Barisan memanjang terdiri atas zona meristem, zona memanjang, dan zona pematangan. Next. Yang kedua ada fungsi dan sifat-sifat umum pada batang. Fungsi batang yang pertama yaitu sebagai rotasi makanan dari akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, kembang biakan vegetatif. Yang ketiga, alat penyimpan bahan makanan cadangan. Yang terakhir, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, sifat-sifat salos batang yang pertama umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silin, atau dapat pula berbentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat aktinomorf, artinya dapat dengan jumlah bidang dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup. Yang kedua terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, tumbuhnya biasanya ke atas menuju cahaya atau matahari, atau bersifat fototrof. Next, Mas. Selanjutnya, struktur umum anatomi batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, memiliki struktur yang bervariasi penuh pada tumbuhnya. Ini secara umum dibedakan menjadi 3 jaringan, yaitu yang pertama jaringan kulit, yaitu epidermis dan dendritnya, jaringan dasar. Yang ketiga sistem jaringan pengangkut. Next. Ini ada struktur anatomi batang pada tumbuhan dikotil, monokotil, dan gimnospermae. Itu yang pertama, struktur batang tumbuhan dikotil. Pada batang dikotil terdapat lapisan-lapisan dari luar ke dalam. Yang pertama epidermis, yaitu terdiri atas susun, tidak memiliki ruang antar sel. Fungsi epidermis ini untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis menggunakan
lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Yang kedua ada korteks yang disebut juga kulit utama, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis yang tersusun atas jaringan kolenkim, makin ke dalam terus susun atas jaringan parenkim. Saya kembali ke terima kasih untuk Mbak Desmita atas waktunya. Halo Mbak Desmita, apakah masih bersuara Mbak Desmita? masih. Baik, Mbak Desmita, saya lanjutkan presentasi. Baik, saya lanjutkan sesi dari Mbak Desmita, yaitu yang ketiga, endodermis. Endodermis batang disebut juga kulit dalam, tersusun atas selapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Endodermis tumbuhan Angiospermae mengandung zat tepung, tetapi tidak terdapat pada endodermis tumbuhan Gymnospermae. Yang keempat yaitu pusat prasasti atau silinder, merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapis terluar dari prasasti disebut perisikel atau perikambium. Ikatan pembuluh pada stele disebut tipe kolateral yang artinya xilem dan floem. Letak saling bersisian, xilem di dalam dan floem sebelah luar. Yang B yaitu struktur batang tumbuhan monokotil. Batang monokotil tersusun oleh epidermis, korteks, dan stele. Epidermis dilengkapi dengan stomata dan trikomata. Korteks seperti halnya pada batang dikotil terdiri atas sel-sel parenkim yang kadang berkloroplas. Bagian terluar korteks biasanya terdiri atas sel-sel berdinding tebal disebut hipodenis. Misalnya pada batang jagung yaitu zeamais. Batas korteks dan stele dapat nyata atau tidak nyata. Pada tumbuhan Gramineae atau Ciperaceae, korteks dan prasasti tidak nyata karena prasasti berisi berkas pengangkut yang letaknya tersebar. Pada stele monokotil terdapat lapisan yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup. Artinya di antara xilem dan floem itu tidak ditemukan kambium. Tidak adanya kambium pada monokotil menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Dengan kutipan-kutipan lain yang tidak terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Yang pertama yaitu konsentris, yaitu hubungan konsentris adalah ikatan yang xilem dan floemnya berbentuk cincin silindris. Amfifasal bila xilem mengelilingi floem. Amfikribal bila floem mengelilingi xilem. Yaitu contohnya pada akar dan batang tumbuhan paku. Kolateral yang kedua, kolateral yaitu ikatan pembuluh kolateral adalah ikatan yang tersusun dari xilem yang letaknya bersebelahan di dalam satu jari-jari. Xilem sebelah dalam dan floem di luar. Kolateral tersusun acak pada batang monokotil. Kolateral tersusun teratur pada batang dikotil. Yang ketiga yaitu bikolateral bila xilem diapit oleh floem, yaitu dengan xilem di tengah seperti bintang. Contohnya yaitu pada akar dikotil. Yang keempat radial bila letak xilem dan floem dipilih saling secara radial. Contohnya yaitu pada akar monokotil.